Yo, baiklah kita pelajari mata pelajaran IPAS di kelas 6 pada semester 2 ya, di bab 5 tentang menjelajahi bumi dan antariksa ya. Walaupun pada kesempatan kali ini tidak semua teman-teman kalian bisa hadir dikarenakan cuaca hujan ya. Semoga bisa menjalankan aktivitasnya di rumah masing-masing ya dengan pembelajaran online ya. Kita bersyukur bisa berkumpul di sini. Baik, ada 3 hal yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini ya. Di dalam bab 5 tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Poin pertama yang akan dipelajari itu tentang bumi melakukan jenis gerakan ya. Ada gerakan yang dilakukan oleh bumi. Yang kedua, sesuatu hal yang dirasakan dalam pergerakan bumi. Yang ketiga, hubungan antara bumi, matahari, dan bulan. Itu ya, subbahasan yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama bumi melakukan jenis gerakan. Ada 2 jenis gerakan utama yang dilakukan oleh bumi. Di antaranya ada yang disebut rotasi. Tentunya kalian berpikir, apa itu rotasi? Ya, pasti kalian bisa menjawab, apa rotasi itu? Jadi jawabannya bumi berputar pada porosnya. Dari mana? Dari arah barat ke arah timur. Dengan membutuhkan waktu berapa lama? 24 jam. Nah, dengan rotasi tersebut maka akan ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Iya, pergantian siang dan malam. Tuh. Yang kedua, pergerakan utama yang dilakukan oleh bumi. Ada yang disebut revolusi. Apa revolusi? Ya, kegiatan yang dilakukan oleh bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? 365 hari 6 jam. Kalau dihitung 1 tahun kalender ya. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Pergantian musim. Kalau kita di negara Indonesia, musim yang terjadi itu ada 2, ada musim hujan, ada musim kemarau. Beda lagi dengan belahan dunia lain ya. Nah, tuh kita bisa bahas di pertemuan berikut lebih detail ya. Nah, lanjut ke bagian yang kedua. Kenapa kita tidak merasakan pergerakan bumi? Padahal menurut para ahli bumi itu berputar, bumi itu bergerak. Hal ini terjadi karena semua benda yang ada di sekitar bumi, yaitu apa? Udara, air, dan makhluk hidup yang ada di bumi bergerak sama dengan kecepatan sama. Nah, selain itu, tidak ada titik acuan yang diam di sekitar kita untuk merasakan pergerakan secara langsung. Itu yang menyebabkan perputaran bumi itu tidak bisa dirasakan oleh kita ya. Nah, karena gerakan yang dilakukan itu sama menurut penelitian. Tuh. Yang ketiga, hubungan antara bumi, matahari, dan bulan. Apakah ada hubungan? Kita ikuti penjelasannya. Matahari itu adalah sebagai bintang pusat pada tata surya dan memberikan energi panas dan cahaya ke bumi. Itu diperlukan untuk apa? Untuk kehidupan kita ya. Kalau misalkan tidak ada cahaya, apa yang dapat dirasakan? Kalau di dunia ini tidak ada cahaya, gelap ya. Nah, rasanya juga dingin. Nah, dengan ada matahari terang dan juga hangat ya. Tuh. Hal tersebut bisa mempengaruhi apa? Iklim serta musim. Ya, penjelasannya nanti ya di bagian iklim dan bagian musim Bapak akan perjelas lagi. Nah, lanjut. Bumi itu juga bergerak mengelilingi matahari dan menjadikan tempat tinggal bagi kehidupan. Apa yang menjadi tempat tinggal itu? Matahari atau bumi? Nah, ada hubungan matahari dengan bumi? Ada. Bumi membutuhkan sinar dari matahari ya. Tuh, saling membutuhkannya. Nah, bumi sebagai tempat tinggal kita juga membutuhkan sinar matahari. Itu ada hubungan ya. Nah, lanjut juga bulan ya. Bulan itu adalah satelit bumi. Satelit
alam ya yang ada di bumi, mengorbit sesuatu hal yang ada di sekitarnya. Juga mempengaruhi apa? Pasang surut air laut itu dengan bulan. Juga bisa menyebabkan fenomena gerhana, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, disebutnya gerhana matahari. Nah, jadi matahari itu terhalang oleh apa? Bulan, ya. Sehingga matahari itu tidak kelihatan di bumi. Terjadilah gerhana matahari. Lanjut juga ada gerhana bulan. Gerhana bulan itu bisa terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, maka cahaya yang bisa kita katakan itu dari bulan padahal pantulan dari sinar matahari yang terjadi di siang hari itu terhalang oleh apa? Matahari, sehingga cahaya pantulan dari bulan tersebut tidak nampak di bumi, terhalang sehingga gelap. Nah, itu dikatakan gerhana bulan. Gerhana bulan ya kalau itu. Pokoknya ya pembahasan di IPA secara sederhana di bagian bab 5 ada 3 hal yang baru kita pelajari, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga yang di rumah bisa ikut belajar di bagian bab ini ya. Terima kasih.